Hai sahabat Kapol, bertemu kembali dengan saya Ipa Zumrotul Paliha dalam program Opsi, obrolan perempuan saat ini. The youth of today are leader of tomorrow. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin di hari esok. Tidak setiap perempuan berkembang terus, dan sekarang itu yang lebih dekat bersahabat dengan dunia kita adalah literasi digital. 20% keterwakilan wanita. Aku mana komen berdua aja deh. Kali ini menarik ya kalau kita bahas tentang komunikasi dengan pasangan. Saya terinspirasi dari suatu brand teh celup, tapi tentu saya tidak akan memberikan nama brandnya, dengan jargonnya, dengan tagline-nya mari bicara. Karena memang betul dari tagline tersebut kemudian diperlihatkan dengan iklan ketika ada selisih paham antara suami istri, dan kemudian istrinya memberikan secangkir teh terhadap suaminya dan mengajak bicara untuk membahas permasalahan dalam rumah tangganya. Dan seketika wasilah dari diskusi, dari bicara suami istri itu, masalahnya sepertinya selesai. Dan saya berkeyakinan itu terjadi dalam kehidupan nyata, tidak hanya dalam iklan tersebut, bahwa memang kita mesti menjalin komunikasi yang baik, yang sehat dengan pasangan, dengan tagline mari bicara. Mari bicara ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antara kita pasif, misalkan suami kita pasif, istrinya bisa inisiatif berperan serta untuk mengawali pembicaraan. Ya seperti di iklan itu, dengan memberikan secangkir teh, kopi atau sebagainya. Nah, sebaliknya bila istrinya yang pasif, sang suami bisa agresif, bisa Nah, 1, 2, 3. Nah, sebaliknya, adapun bila istrinya yang pasif, suami bisa ambil peran untuk inisiatif mengajak istrinya berbicara untuk membahas permasalahan di rumah tangganya. Para pemirsa Kapol TV, sahabat Kapol TV, mari bicara ini tidak semata-mata ketika dalam pasangan rumah tangga suami istri ada masalah. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita dan pasangan itu adalah partner, teman hidup seumur hidup. Ada kalanya ketika nanti sudah dewasa, anak-anak kita meninggalkan kita karena punya kehidupan lain, yang lain, kita akan tetap berpasangan dengan pasangan kita sampai akhir hayat. Hanya maut yang memisahkan. Maka dari itu, jika pun tidak ada masalah, penting kiranya untuk menjaga komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat dengan pasangan. Jadi tidak harus ada masalah dalam hal-hal santai pun untuk membahas hobi, membahas hal-hal aktualisasi, membahas pekerjaan, itu bisa dengan pasangan kita, karena itu akan menenangkan. Salah satu contoh, ketika suami pulang dari kantor, di kantornya ada masalah, bisa berkeluh kesah, curhat terhadap istrinya. Sebaliknya pun, istrinya ketika mengerjakan pekerjaan domestik, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, butuh support system, butuh curhat terhadap suaminya, sehingga keluh kesahnya ditampung dan memberikan rasa kenyamanan. Juga dalam berorganisasi, suaminya berorganisasi, istrinya berorganisasi, suaminya berpolitik atau sebaliknya, dimanapun aktualisasi diri, ini sangat nikmat kalau dibahas dengan pasangan kita, karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Tentu ketika berpartner dengan pasangan yang bisa diajak bicara, yang asik, ini tidak membosankan. Tapi kembali lagi ke karakter masing-masing, karena ada kalanya dalam rumah tangga itu memang ada yang pasif, tidak bisa dipaksakan memang, tapi bisa dibelajarkan. Ketika kita ada kemauan, ketika kita ingin lancar dalam rumah tangga, tentu harus mulai mari bicara, harus berani mengungkapkan apa yang dirasa.
Tentu mengungkapkan yang dirasa ini dengan cara-cara yang baik, yang dipahami oleh pasangan kita masing-masing. Karena ada juga beberapa pasangan yang berani bicara, yang berani speak up, yang berani mengungkapkan keberatannya dengan cara yang tidak beradab, dengan cara yang tidak baik. Dan ini juga ada stigma negatif terhadap perempuan. Kadang perempuan itu ada stigma dari masyarakat dibilang cerewet, sehingga para ibu, para perempuan ini dengan kecerewetannya ini menjadi hal yang biasa bagi para suami, bagi para laki. Sebenarnya gak harus cerewet untuk mengungkapkan sesuatu hal terhadap suaminya. Bisa dengan komunikasi yang enjoy, yang sehat, dalam suasana santai, pintar-pintar memilih momen untuk bicara dengan pasangan, pintar-pintar melihat situasi kondisi pasangannya agar komunikasinya bisa diterima dengan baik. Karena apabila salah satunya tidak siap berkomunikasi, apabila salah satunya sedang tidak mood, tentu komunikasi ini menjadi tidak seimbang, menjadi pincang, sehingga butuh kesiapan kedua belah pihak untuk mengkomunikasikan segala sesuatu. Dalam rumah tangga itu luas cakupannya, dalam mendidik anak, mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan domestik, itu semuanya butuh persamaan persepsi, butuh satu frekuensi, butuh kesamaan satu visi, satu misi. Karena buat apa berumah tangga bila tidak satu misi, satu visi, bila tidak satu frekuensi, tidak akan berjalan seiring sejalan. Dan itu butuh mari bicara, butuh komunikasi yang sehat, butuh skill untuk mengungkapkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu keberatan, sesuatu koreksi, sesuatu aspirasi, baik itu dari suami ataupun dari istri. Dan komunikasi ini dua arah, komunikasi ini seimbang antara suami dan istri. Dan bila belum terbiasa, mari biasakan. Yang belum terbiasa, mari belajar. Kemudian yang masih pasif, mari aktif. Karena rumah tangga tanpa komunikasi bisa terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman atau sesuatu yang dipendam dari waktu ke waktu menjadi bom waktu. Dan bisa meledak kapanpun, bisa menjadi bumerang, terjadinya masalah rumah tangga yang lebih besar, dan imbasnya bisa menjadi perceraian. Mari bicara. Karena kalau tidak bicara, anak-anak kita yang jadi korban. Ketika emosi seorang ibu yang tidak tersalurkan bisa menjadi emosi terhadap anak-anaknya. Sehingga ini penting bagi suami, bagi istri untuk menjaga komunikasi yang sehat dari kedua belah pihak. Bila suami memendam kekecewaan terhadap istrinya, bisa dilampiaskan terhadap anaknya. Bila istri memendam kekecewaan terhadap suaminya, sehingga dilampiaskan terhadap anaknya dan anak yang menjadi korban. Mari cegah bersama dengan komunikasi yang sehat dalam keluarga, diawali dengan komunikasi dengan pasangan suami istri. Mari bicara dengan ngeteh, dengan ngopi.